Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dwi Nur Setiawati mengajak Anda semua untuk bersama-sama membahas tentang hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia, yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia adalah manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain. Hak asasi diperoleh manusia melalui penciptanya, yaitu Tuhan yang Maha Esa, yang merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Apa arti hak asasi manusia menurut para ahli? Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia. Menurut John Matterson, hak asasi manusia adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Jadi, apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah suatu kebutuhan mendasar yang harus dimiliki oleh manusia sejak dirinya dalam kandungan. Hak asasi manusia adalah hak kodrati manusia. Selanjutnya, apa ciri-ciri hak asasi manusia? Yaitu, yang pertama, hakiki. Artinya, hak tersebut telah dimiliki manusia sejak manusia itu lahir. Garis besarnya, hak asasi manusia merupakan kodrat yang diberikan oleh Tuhan untuk manusia. Yang kedua, universal. Universal artinya keberadaan hak asasi manusia itu berlaku menyeluruh bagi setiap manusia, tidak terbatas oleh apapun dan tanpa pengecualian. Yang ketiga adalah tetap. Tetap artinya hak asasi manusia akan terus melekat pada diri seseorang karena hak tersebut merupakan anugerah Tuhan yang membedakan manusia dari makhluk yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah utuh. Artinya, hak tersebut tidak dapat dibagi karena setiap manusia memiliki hak yang utuh. Misalnya hak hidup, hak sipil, hak pendidikan, hak politik, dan hak yang lainnya. Apa macam-macam hak asasi manusia? Pertama adalah hak pribadi atau personal human rights. Yang kedua adalah hak peradilan atau procedural rights. Yang ketiga, hak asasi politik atau political rights. Yang keempat adalah hak asasi sosial budaya. Yang kelima, hak asasi ekonomi atau property rights. Yang keenam, hak asasi hukum atau legal equality rights. Kemudian kita akan menginjak pada sejarah penegakan hak asasi manusia pada tingkat internasional. Yang pertama adalah, pertama-tama kita mengenal Raja Cyrus, seorang pelopor hak asasi manusia. Raja Cyrus ini berasal dari Persia kuno yang menguasai Babilonia. Raja Cyrus menetapkan aturan Cyrus Silinder yang berisi kebijakan mengenai hak asasi manusia dan diakui sebagai piagam hak asasi manusia yang pertama di dunia. Sementara itu, di zaman yang lebih modern, upaya melakukan perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi perhatian anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Hal ini mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membuat sebuah resolusi dalam melindungi hak asasi manusia. Akhirnya, Majelis Umum PBB bersepakat untuk mengumumkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM pada tanggal 10 Desember tahun 1948. Pada tanggal ini,
kita akan memperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia. Kemudian kita akan melihat sejarah penegakan hak asasi manusia di dunia Eropa, di dunia Barat atau yang kita sebut Eropa. Yang pertama adalah Magna Carta atau Magna Carta Liberum Inggris tahun 1215. Sejarah telah mencatat bahwa Inggris memberikan jaminan kepada para bangsawan serta keturunannya yang tidak memenjarakan mereka sebelum melalui proses pengadilan. Jaminan tersebut diberikan bukan tanpa alasan, tetapi dikarenakan para bangsawan telah berjasa dalam membiayai kerajaan. Sebagai bentuk balas budi, pihak kerajaan memberikan jaminan yang dinamakan Magna Carta Liberum. Jaminan atau perjanjian tersebut dibuat pada masa Raja John pada tahun 1215 Masehi. Pada masa itu, bangsawan meminta jaminan sebab kebanyakan raja zaman dahulu tidak bertindak sesuka hati, membuat hukum sendiri sedangkan raja kebal terhadap hukum. Hampir semua aturan yang dibuat menguntungkan raja. Meskipun Magna Carta tidak berlaku untuk semua, atau dalam arti hanya untuk para bangsawan, akan tetapi kita tidak bisa memungkiri bahwa Magna Carta merupakan tonggak awal perkembangan HAM di dunia. Kemudian kita akan melihat yang kedua adalah Revolusi Amerika. Bagian sejarah HAM tahun 1776. Revolusi Amerika pada tahun 1776 merupakan peperangan rakyat Amerika melawan penjajah Inggris. Hasil revolusi ini adalah kemerdekaan Amerika pada tahun 1776 dari Inggris. Pada tahun yang sama, Amerika membuat sejarah dengan penegakan hak asasi manusia, yaitu memasukkannya aturan hak asasi manusia dalam perundangan negara. Hak asasi manusia di Amerika dalam perkembangannya lebih kompleks daripada hak asasi manusia di Inggris. Bahkan hak asasi manusia terus disuarakan sampai saat ini, baik oleh pemerintah maupun rakyat Amerika. Kita akan melihat kemudian ada Revolusi Prancis pada tahun 1789. Revolusi Prancis lebih populer daripada Revolusi Amerika. Jika Amerika memerangi penjajah Inggris untuk mendapatkan sebuah kemerdekaan, supaya bisa berdiri sendiri dan memiliki hak. Beda halnya dengan Revolusi Prancis yang dilakukan rakyat memerangi rajanya sendiri, yaitu Raja Louis ke-16. Rakyat Prancis melakukan hal tersebut dengan alasan bahwa sang raja bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan memiliki sifat absolut. Revolusi Prancis setidaknya menghasilkan peraturan tentang hak, yaitu hak atas kebebasan, hak atas kesamaan, dan hak atas persaudaraan. Kemudian kita akan melihat sejarah penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Sejarah penegakan hak asasi manusia di Indonesia kita dapat melihatnya sejak masa perjuangan kemerdekaan. Dalam masa mempersiapkan kemerdekaannya, maka Indonesia harus melewati beberapa fase, seperti misalnya fase pembentukan organisasi. Organisasi yang didirikan tersebut mewadahi banyak orang yang merasa sadar bersama-sama memiliki hak yang harus diperjuangkan dan dicapai. Fase-fase ini dan kemudian berlanjut kepada masa pembentukan negara, yaitu pada tahun 1945 hingga 1950. Merupakan pasca masa lepasnya Indonesia dari Belanda serta secara sah telah merdeka. Pada masa ini Indonesia memperjuangkan hak asasi manusia yang berkaitan dengan masalah-masalah kemerdekaan serta menyampaikan dan mengemukakan pendapat di muka umum. Kemudian pada tahun 1950 hingga 1959, masa di mana hak asasi manusia mulai berhasil tegak, ditandai dengan banyaknya partai politik dengan ideologi masing-masing, serta pers yang memiliki kebebasan dalam menyampaikan fakta yang terjadi. Kemudian perkembangan selanjutnya yaitu pada tahun 1966 sampai dengan 1998.
Masa di mana Presiden Soeharto menjabat 30 tahun lamanya. Pada masa ini, pemerintahan lebih bersifat defensif, serta pers tidak diberikan ruang untuk bergerak. Di masa ini juga banyak terjadi pelanggaran HAM. Kemudian, masa yang selanjutnya adalah yang kita lihat, tahun 1998 hingga sekarang. Masa di mana pasca reformasi, yaitu jatuhnya kekuasaan rezim Soeharto. Pada masa ini banyak kalangan berusaha mengkaji tindakan-tindakan yang telah dilakukan pada masa Orde Baru, yaitu masa pemerintahan Soeharto. Jangan sampai terjadi lagi. Sejarah panjang penegakan hak asasi manusia tidak akan pernah berakhir. Meski penjajahan secara fisik sudah hilang dari muka bumi, namun bagaimana dengan penjajahan-penjajahan jenis lain? Tentu hal tersebut harus kita lawan demi tegaknya hak asasi, supaya manusia bisa benar-benar hidup seutuhnya. Kemudian, kita sampai pada hak asasi manusia dalam konstitusi. Yang pertama adalah hak asasi manusia pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menjamin hak dasar yang wajib dirasakan setiap manusia lewat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Berdasarkan laman iccr.org.id, DUHAM atau Declaration of Human Rights adalah dokumen yang mengatur tentang hak asasi manusia di seluruh dunia, yang berisi 30 pasal tentang hak asasi manusia. Kemudian, hak asasi manusia dalam perundang-undangan di Indonesia. Dalam perundang-undangan Republik Indonesia, paling tidak, terdapat bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang hak asasi manusia. Pertama, dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara. Yang kedua, dalam ketetapan MPR atau TAP MPR, yang ketiga dalam undang-undang, yang keempat dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan pelaksanaan lainnya. Walaupun sudah banyak aturan, sudah banyak pihak yang memperhatikan hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia tetap saja terjadi. Contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia di dunia internasional, misalnya ada rezim Benito Mussolini dari Italia. Benito Mussolini adalah rezim otoriter yang pernah berkuasa di Italia sejak tahun 1924. Aktor utamanya adalah Benito Mussolini, pemimpin paham fasisme di Italia. Mussolini memerintah di Italia pada periode 1924 hingga 1943. Kemudian dari Jerman ada rezim Adolf Hitler. Adolf Hitler dianggap sebagai salah satu pemimpin terkejam yang pernah ada di bumi. Hitler yang merupakan pemimpin Nazi di Jerman pada medio 1930-an. Kemudian kita juga mengenal dan mengetahui konflik Israel di Palestina. Dengan bantuan Amerika Serikat, Israel berkali-kali melancarkan serangan ke wilayah Palestina. Ratusan ribu warga Palestina, termasuk anak-anak, wanita, bahkan relawan dari negara lain menjadi korban akibat konflik ini. Kemudian, dalam catatan sejarah kita mengenal perang sipil di Bosnia. Perang sipil antara Bosnia dengan Serbia terjadi di periode tahun 1992 hingga 1995. Setelah pecahnya negara Yugoslavia. Dalam perang itu telah terjadi pembunuhan massal terhadap sekitar 800 warga Muslim Bosnia yang bermukim di kota Srebrenica. Kemudian di Afrika Selatan kita juga mencatat dalam sejarah
ada kasus apartheid. Kasus HAM khusus apartheid yaitu perbedaan ras warga kulit putih dengan kulit hitam terjadi sekitar tahun 1960. Ketika rejim apartheid yang didominasi orang-orang kulit putih berhasil menguasai pemerintahan di Afrika Selatan. Mereka kemudian melakukan kebijakan-kebijakan yang merugikan warga kulit hitam hingga menimbulkan banyak korban jiwa. Kemudian kita juga baru saja mendengar suatu kekerasan etnis Rohingya di Myanmar. Situs Myanmar Time pada tahun 2018 mempublikasikan pernyataan Dewan Keamanan PBB bahwa yang menyebut adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan Myanmar. Tudingan itu berdasarkan bukti temuan sejumlah kuburan massal pada Februari 2018. Tindak perkosaan terhadap perempuan etnis Rohingya, pembakaran rumah-rumah penduduk, dan pencabutan hak-hak dasar etnis Rohingya seperti disaksikan oleh sejumlah komisi penasehat pada tahun 2017. Kita beralih pada contoh-contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Telah diketahui oleh kita semua, ada kasus pelanggaran HAM yang begitu besar, yaitu yang terjadi pada tahun 1965 hingga 1966, yaitu kasus tragedi Partai Komunis Indonesia. Sejumlah jenderal dibunuh dalam peristiwa 30 September 1965. Pemerintahan Orde Baru kemudian menuding Partai Komunis Indonesia sebagai biang keroknya. Lalu pemerintahan saat itu membubarkan organisasi tersebut dan melakukan razia terhadap simpatisannya. Razia itu dikenal dengan Operasi Pembersihan PKI. Komnas HAM memperkirakan ada 500.000 hingga 3 juta warga tewas dibunuh saat itu. Ribuan lainnya diasingkan, dan jutaan orang lainnya harus hidup di bawah bayang-bayang cap PKI selama bertahun-tahun. Dalam peristiwa ini, Komnas HAM balik menuding Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan semua panglima militer daerah yang menjabat saat itu sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Saat ini kasus ini masih ditangani oleh Kejaksaan Agung, namun penanganannya lamban. Tahun 2013 lalu, Kejaksaan mengembalikan berkas Komnas HAM kepada Komnas HAM dengan alasan data kurang lengkap. Kemudian, tak lekang dari ingatan kita ada kasus penembakan misterius atau Petrus pada tahun 1982 hingga 1985. Penembakan misterius atau sering disingkat dengan Petrus alias Operasi Celurit adalah operasi rahasia yang digelar mantan Presiden Soeharto dengan dalih mengatasi tingkat kejahatan yang begitu tinggi. Operasi ini secara umum meliputi operasi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat, khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah. Pelakunya tidak jelas, tidak pernah tertangkap, dan tidak pernah diadili. Hasil dari operasi celurit ini sebanyak 532 orang tewas pada tahun 1983. Dari jumlah itu 367 orang diantaranya tewas akibat luka tembakan. Kemudian pada tahun 1984 tercatat 107 orang tewas, diantaranya 15 orang tewas ditembak. Setahun kemudian pada tahun 1985 tercatat 74 orang tewas, 28 diantaranya tewas ditembak. Korban tembakan misterius ini selalu ditemukan dalam kondisi tangan dan lehernya terikat. Sebagian besar korban juga dimasukkan ke dalam karung yang ditinggal di pinggir jalan, di depan rumah, atau dibuang ke sungai, laut, hutan, dan kebun. Kemudian kita juga mengingat tragedi Semanggi dan kerusuhan Mei 1998. Pada
Tanggal 13 sampai 15 Mei 1998 terjadi kerusuhan masif yang terjadi hampir di seluruh sudut tanah air. Puncaknya di ibu kota Jakarta. Kerusuhan ini diawali oleh kondisi krisis finansial Asia yang semakin memburuk, serta dipicu oleh tewasnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti yang tertembak dalam demonstrasi pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam proses hukumnya, Kejaksaan Agung mengatakan kasus ini bisa ditindaklanjuti jika ada rekomendasi dari DPR ke Presiden. Karena belum ada rekomendasi, maka Kejaksaan Agung mengembalikan berkas penyelidikan ke Komnas HAM. Namun belakangan, Kejaksaan Agung beralasan kasus ini tidak dapat ditindaklanjuti karena DPR sudah memutuskan bahwa tidak ditemukan pelanggaran HAM berat. Dalih lainnya, Kejaksaan Agung menganggap kasus penembakan Trisakti sudah diputus oleh pengadilan militer pada tahun 1999, sehingga tidak dapat diadili untuk kedua kalinya. Kasus yang lainnya adalah kasus terbunuhnya aktivis pembela hak asasi manusia, yaitu Munir Said Tholib. Munir ditemukan meninggal di dalam pesawat jurusan Jakarta Amsterdam pada tanggal 7 September 2004. Saat itu ia berumur 38 tahun. Munir adalah salah satu aktivis HAM paling vokal di Indonesia. Jabatan terakhirnya adalah Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial. Saat menjabat Dewan Kontras atau Komisi Nasional untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Namanya melambung sebagai seorang pejuang bagi orang-orang hilang yang diculik pada masa itu. Ketika itu dia membela para aktivis yang menjadi korban penculikan tim Mawar dari Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia. Setelah Soeharto jatuh, penculikan itu menjadi alasan pencopotan Danjen Kopassus Prabowo Subianto dan diadilinya para anggota tim Mawar. Namun hingga kini kasus itu hanya mampu mengadili seorang pilot maskapai Garuda, Polikarpus Budihari Priyatno. Poli mendapat vonis 14 tahun penjara karena bukti berperan sebagai pelaku yang merancuni Munir dalam penerbangan menuju Amsterdam. Namun, banyak pihak yang meyakini Poli bukan otak pembunuhan. Belum juga selesai pengungkapan kasusnya, Poli malah dibebaskan bersyarat sejak Jumat 28 November 2014. Kasus selanjutnya adalah tragedi Wamena. Tragedi itu terjadi pada 4 April 2003 pukul 1 waktu Papua. Sekelompok massa tidak dikenal membobol gudang senjata milik markas Kodim 1712 Wamena. Penyerangan ini menewaskan 2 anggota Kodim, yaitu Letu TNI Angkatan Darat Napi Tupulu dan prajurit Ruben Kana, yaitu penjaga gudang senjata. Kelompok penyerang diduga membawa lari sejumlah pucuk senjata dan amunisi. Dalam rangka pengejaran terhadap pelaku, aparat TNI Polri diduga telah melakukan penyisiran, penangkapan, penyiksaan, perampasan secara paksa, sehingga menimbulkan korban jiwa dan pengungsian penduduk secara paksa. Pada pemindahan paksa ini tercatat 42 orang meninggal dunia karena kelaparan, serta 15 orang menjadi korban perampasan. Setelah kita mendengarkan semua uraian yang telah kami paparkan, kita akan mengambil kesimpulan dari pemaparan ini, yaitu 1. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya diterpenuhi. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa jangan pernah melanggar atau menindas hak asasi manusia orang lain. Hak asasi manusia setiap individu dibatasi oleh hak asasi orang lain. Yang kedua, dalam kehidupan bernegara di Indonesia, hak asasi manusia diatur dan dilindungi oleh Perundang-undangan Republik Indonesia. Setiap bentuk pelanggaran hak asasi manusia, baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau suatu instansi atau bahkan suatu negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan hak asasi manusia. Pengadilan hak asasi manusia menempuh proses pengadilan melalui hukum secara peradilan hak asasi manusia, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Baiklah, begitulah penerangan diskusi kita saat ini. Terima kasih atas kehadiran Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.